La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Biasain kalau kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau bilang di dalam hadisnya, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, tahu yang bagaimana? Pelit tuh tingkatannya macam-macam. Ada pelit udah nggak enak itu kata pelit. Nah, cuman pelit tuh ada yang kelas 1, apa kalau bahasanya, ada stadium apa? Walhasil begitu deh. Nah, ini yang udah bapak moyangnya nih, yang paling atas tuh pelit. Ini Nabi bilang, ya, apa itu? Yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depannya, terus dia enggak shalawat bakal Nabi Muhammad. Ada yang orang udah paling pelit, nah dia tuh enggak ada lagi di atas itu yang lebih pelit dari itu. Naudzubillah. Karena itu biasain tiap dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita shalawat bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus orang yang Sayyidatuna Aisyah pernah sekali, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, satu kali pernah dia lagi ngejahit di malam hari. Ngejahit, dia punya mukenanya. Nah, di malam hari. Pakai api. Zaman itu enggak ada lampu. Begitu lagi ngejahit, angin ngehembus, api mati, berpapasan, jarum jatuh dari tangan Sayyidah Aisyah. Digelap, cari, enggak dapat. Tiba-tiba dari balik tirai rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar Sayyidah Aisyah, kelihatan cahaya yang datang. Ternyata pemilik cahaya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya yang bercahaya. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka tirai, itu wajahnya menerangi itu kamar sallallahu alaihi wasallam. Dan itu waktu juga Sayyidah Aisyah ngelihat tuh itu jarum. Senyum. Rasul begitu masuk ngelihat Sayyidah Aisyah senyum-senyum. Tanya, "Kenapa ya Aisyah?" Kata Rasulullah, "Wajahmu ini menerangi ruangan rumah kita. Saya dari tadi nyari jarum, begitu engkau masuk bercahaya ini ruangan, kelihatan tuh jarum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Wail ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, celaka orang yang enggak ngelihat wajahku di hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, siapa itu orang sial? Siapa itu orang yang celaka yang kagak ngelihat wajahmu hari kiamat? Ini wajah yang bercahaya, yang lebih terang dari matahari, dia enggak ngelihat wajahnya Rasulullah hari kiamat. Orang yang betul-betul rugi siapa?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Tahu siapa? Man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi." Orang yang disebutkan namaku di hadapannya, kemudian dia enggak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Makanya biasain di setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantangkan kita punya suara di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Artinya apa? Artinya sebaliknya, orang yang disebut di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersalawat, insyaallah dia bakal ngelihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita di malam hari ini dibahas tentang al-wara'. La ilaha illallah. Apa itu al-wara'? Al-wara' itu meninggalkan perkara yang halal. Ya, meninggalkan perkara yang halal. Kenapa yang halal ditinggalkan? Bukankah halal boleh kita ambil, kita gunakan, ya, kita raih. Kenapa halal ini ditinggalkan?
kalimat al-wara adalah meninggalkan perkara yang halal. Kenapa? Takut terjerumus di dalam perkara yang haram. Itu perkara halal, tapi walaupun halal dia tinggalkan. Kenapa? Takut khawatir terjerumus di dalam yang haram, di dalam perkara yang haram. Nah, perbuatan yang semacam ini dinamakan al-wara. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang di zaman ini sudah hampir punah. Kita minum tangan kanan ya. Biasa ya minum tangan kanan. Ini akhlak sudah hampir punah di zaman kita. Kenapa? Orang zaman sekarang yang penting enak, nggak ada urusan, mau halal mau haram nggak ada urusan. Lakin kanu sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, para aulia wassalihin, itu mereka perkara yang halal mereka tinggalkan, takut terjerumus di dalam yang haram. Takut terjerumus di dalam perkara yang haram. Ini udah hampir punah. Nah, Habib Abdullah bin Alul Haddad di dalam ini kitab mengingatkan kepada kita sekalian, wa 'alaika bil wara', aku himbau kepada engkau, aku ajak engkau untuk memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' seperti yang tadi saya katakan, meninggalkan perkara yang halal, khawatir terjerumus ke dalam perkara yang haram. Naam. Bahkan ya, al-wara' itu juga ada tingkatannya. Kalau tadi saya katakan al-wara' adalah meninggalkan perkara yang halal. Kenapa dia tinggalkan yang halal? Karena khawatir terjerumus di dalam perkara yang haram. Itu tingkatan yang mulia. Namun ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa? Meninggalkan yang halal bukan karena khawatir terjerumus di dalam perkara yang haram, bukan. Tapi meninggalkan yang halal karena khawatir terjerumus di dalam perkara yang syubhat. Tahu artinya syubhat apa? Ada halal yang jelas-jelas halal. Ada yang namanya haram, yang jelas-jelas haram. Ada yang kita nggak tahu halal apa haram. Ada namanya syubhat. Di tengah-tengah, dia belum kepada perkara yang haram, di bawah haram tuh, namanya syubhat, nggak ketahuan halal apa haram. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi, meninggalkan perkara yang halal karena takut terjerumus ke dalam perkara yang syubhat. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ini Habib Abdullah Haddad ngajak kita untuk tingkatan itu, meninggalkan yang halal supaya nggak terjerumus dalam perkara yang haram, dan juga kita diajak untuk wara'. Apa itu? Meninggalkan yang halal agar tidak terjerumus di dalam perkara yang syubhat. Masya Allah. Sebab orang sehebat apapun ibadahnya, tapi perkara haram nggak dia perhatikan, perkara syubhat dia nggak ambil pusing, itu ibadahnya nggak ada gunanya. Katanya Sahibul Zubad, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqa maujin yuj'al. Ketaatan yang dilakukan oleh seseorang namun perut dia masih tetap dimasukin makanan-makanan yang haram atau yang syubhat, itu ibaratnya ketaatannya bagaikan apa? Bagaikan seseorang mau ngebangun bangunan di atas lautan, di tengah laut, ya, ente mau bangun rumah, tiap kali ente taruh semen, habis kebawa sama ombak. Demikian pula orang yang taat, namun makanan yang haram dia nggak tinggalin, makanan yang syubhat dia nggak tinggalin. Semacam itu. Tiap kali dia taat capek, tuh taatnya tuh
kehapus dengan kemaksiatan yang dia bikin. Subhanallah, ngomong masalah ini barusan sore ada teman saya kirim WhatsApp sama saya. Gambarnya menarik. Ini saya ngomong begini, ente orang pada demen beginian sebab gambarnya menarik. Tahu apa? Ente lihat tong sampah gak? Ada tong sampah tuh yang bolong-bolong kayak begini nih. Yang bentuknya tuh bulat kayak ember terus bolong-bolong. Ya. Begitu. Modelnya kayak ember, cuman kalau ember kan tutup ini bolong-bolong. Apa jaring-jaring begitu. Nah, itu ada gambarnya, ada orang lagi jongkok depan keran mau ngisi air. Cuman timbanya itu dia. Keranjang sampah yang bolong-bolong begitu. Kira-kira bakal keisi gak tuh? Bakal keisi gak? Air dinyalain sekenceng-kencengnya, ya tetap aja gak bakal keisi. Dia punya apa? Dia punya, itu bukan ember, keranjang yang bolong-bolong, keranjang sampah. Terus itu gambar kayak begitu, tulisannya, beginilah orang yang taat tapi gak meninggalkan perkara yang haram. Mau lihat gambarnya? Handphone ada kecil gak kelihatan sama semua. Nah, walhasil intinya ketaatan gak ada gunanya kalau perkara yang haram gak ditinggalkan. Ada satu orang ulama besar, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habshi. Hadha min kibar awliya dari Hautah. Min kibar al-awliya. Salah satu wali besar. Gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mungkin kalau antum sering dengar Habib Uthman bin Yahya, pengarang kitab Sifat 20 Mufti Betawi. Ya, orang Betawi bangga tuh, Mufti Betawi. Naam. Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Ini gurunya Habib Uthman, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya kakak namanya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ini ulama besar di zamannya. Kedua orang ini, Habib Tahir sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mereka ada kakak. Naam. Ini dua-duanya pemimpin aulia di zamannya. Pemimpin para ulama di zamannya. Sampai Habib Tahir sendiri itu dijuluki oleh ulama-ulama zamannya sebagai Amirul Mukminin. Jadi enggak tanggung-tanggung udah. Amirul Mukminin, sampai kalau ulama-ulama nulis surat bakal Habib Tahir bin Husain, nulis suratnya bagaimana? Ila hadrat Amirul Mukminin Tahir bin Husain bin Tahir. Kepada yang mulia Amirul Mukminin Tahir bin Husain bin Tahir. Walhasil orang besar. Nah, ini Abdullah bin Husain sama Habib Tahir bin Husain, dia adik kakak, wali besar, ulama besar. Itu yang mendidik mereka sampai jadi ulama besar begini, tahu siapa? Ya, seorang wanita. Seorang wanita, bibinya mereka. Ammatuhum. Bibinya mereka yang mendidik mereka sampai jadi semacam itu. Subhanallah, perempuan mendidik dengan didikan yang sempurna sampai jadi ini manusia-manusia sempurna. Naam. Sampai dikatakan, nih ibunya Habib Abdullah bin bibinya Habib Abdullah bin Husain atau Habib Tahir bin Husain itu udah memenuhi syarat untuk jadi qadhi. Cuman satu aja yang kurang. Dia perempuan. Seorang wanita nggak bisa jadi qadhi. Itu aja. Jadi qadhi itu syaratnya nggak gampang. Artinya mesti seorang wanita, apa namanya, ulama besar, ilmunya luas. Walhasil dia ngedidik Habib Abdullah. Ini bibinya orang besar, salihah, alim, alimah, waliyah, salihah, udah deh segala-galanya. Datang dari Hautah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habshi, seorang wali besar. Datang ke Masilah, kampungnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain. Habib Abdul Qadir ini seorang wali besar.
ibadahnya luar biasa udah. Siang malam hidupnya habis untuk ibadah ketaatan. Terus mujahadatnya, wiridnya, baca Qur'annya, ngajinya udah deh, hebat banget udah. Mau main atau mau ngapain? Ibadahnya luar biasa. Sampai ketika dia datang ya ke Masilah, dia datang ke Masilah disambut sama ulama-ulama. Disambut sama ulama-ulama yang ada di Masilah. Di antara mujahadahnya, dia itu puasa sekian puluh tahun, terus minum airnya dikit untuk melawan hawa nafsunya. Mujahadahnya dia. Begitu datang ke Masilah, disambut sama ulama. Habib Abdullah sama Habib Tahir itu waktu masih bocah, masih anak-anak. Dengar tentang Habib Abdul Qadir, puasa puluhan tahun, terus hatta minumnya tuh ditakar supaya nafsunya tuh enggak berlebihan terhadap dunia. Pulang Habib Abdullah sama Habib Tahir ke rumah, cerita sama bibinya, "Bibi, tahu gak, datang ke kampung kita Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, wali besar, dia begini. Apa mujahadahnya? Di antaranya puasa puluhan tahun udah, terus hatta minumnya ditakar." Dengar gitu, bibinya Habib Abdullah bilang, "Sini, auladi, dengar kemari. Coba ambil gelas, isi air dingin. Kita pada mau berkah?" Mau. Datang ke Habib Abdul Qadir, bilang, "Ane kirim salam. Bilang sama dia, minum nih air. Minum ini air di gelas air es. Dan bilang sama dia, ane yang suruh. Dan bilang sama dia, ane bilang sama dia, ya, minum ini air sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minum air dingin." "Ibu, kita bocah, itu Habib besar, wali besar. Ente mau berkah nurut." Udah nggak berani ngomong apa-apa. Datang Habib Abdullah bocah, cium tangan. "Ada apa?" "Habib, al-afu, maaf Habib, kita punya bibi bilang begini-begini." Dia nyodorin ini air. Tapi orang saleh, orang punya hati. Masya Allah. Bibi ente bilang apa? "Iya, bibi kita bilang engkau Habib suruh minum nih air sebagaimana dulu Rasulullah juga minum nih air kayak begini." Dia bilang. Terus bibi kita pesen, kalau cuman bikin kayak begitu, taat kayak begini, hatta nenek-nenek bisa. Tapi tanya, nih bibi kita bilang, tanya kepada dirimu wahai Habib Abdul Qadir, apakah engkau udah mampu bisa nggak melakukan perkara yang makruh dan tidak terlintas di benakmu untuk melakukan perkara yang makruh? Kalau cuman ketaatan, nenek-nenek bisa kayak begitu, kata bibinya. Cuman permasalahan yang penting di dalam urusan tarik, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang syubhat, meninggalkan hal-hal yang makruh. Udah bisa belum? Hingga nggak terlintas di benak untuk mengerjakan pekerjaan yang makruh. Habib Abdul Qadir dengar begitu, diambil tuh air. Apa yang disampaikan sama bibimu adalah benar. Mana tuh air saya minum? Ini baru orang benar. Kalau ketaatan, semua orang bisa. Berapa banyak orang tukang korupsi naik haji tiap tahun? Berapa banyak orang tukang korupsi tiap bulan pergi umroh, kasih makan anak yatim? Iya kan, ketaatan semua orang bisa bikin. Tapi meninggalkan kemaksiatan, kata Imam Al-Ghazali, nggak bisa semua orang bikin kecuali hanya orang-orang yang punya kesungguhan sama Allah, punya ketulusan sama Allah.
Mudah-mudahan kita jadi orang yang semacam itu, yang tulus, yang sungguh-sungguh sama Allah. Makanya Habib Abdullah Haddad bilang di sini, ana anjurin bakal ente orang biar punya sifat wara'. Apa sifat wara' tadi saya bilang? Meninggalkan perkara yang halal agar tidak terjerumus di dalam perkara yang haram maupun yang syubhat. Naam. Sebab sifat wara' tuh dia tuh pondasi ya yang kokoh yang bisa menaikkan martabat seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para aulia jadi wali bukan karena ketaatan mereka, tapi ketika mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru aula bih." La ilaha illallah. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita, tumbuhnya berasal dari makanan yang haram. Maka yang paling pantas untuk daging tersebut adalah api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. La ilaha illallah. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, ada daging yang tumbuh di tubuh kita dari hasil makanan haram, ya. Sebab ngebersihinnya susah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Faman ittaqa syubhat, kata faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasad kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Ala wa hiyal qalb. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Oh, saya enggak tahu mana halal mana haram, Beb. Ya, jangan ngomong. Itu alasan. Jangan manusia, jangan kita. Binatang bisa membedakan yang halal dan yang haram. Oh, bagaimana? Sayyidina al-Imam al-Qutb al-Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Shihab
Beliau bilang, jangan kita cari alasan, oh kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Binatang tahu mana yang halal, mana yang haram. Oh bagaimana? Contohnya kata Habib Alwi bin Syihab, ente lihat kucing di rumah kita. Kucing, ya, kalau dia nyolong ikan, dia langsung kabur. Tapi ikan yang sama, ente kasih dia, gak bakal kabur. Dia makan depan ente dengan tenang. Iya kan? Ente kalau kasih kucing ikan, dia makan dengan tenang. Sebab dia tahu dikasih halal. Tapi begitu dia nyolong, dia kabur. Dia kabur. Kenapa? Dia sadar kalau itu haram. Itu kucing, contoh. Taib, aneh ente, kita dikasih akal sama Allah. Kita dikasih hati sama Allah. Bukan kita nggak bisa membedakan halal yang haram, tapi kita kagak mau membedakan yang halal dan yang haram. Atau kita berpaling untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nabi SAW mengatakan yang halal jelas, yang haram jelas. Iya deh, ente masih kagak mau tahu juga, belajar, tuntut ilmu, cari tahu mana yang halal, mana yang haram. Urusan dunia ente pengen tahu, tapi urusan agama ente kagak mau tahu. Dan ini wajib kita belajar mana yang halal, mana yang haram. Ada perkara di tengah-tengah namanya syubhat. Enggak jelas mana halalnya, mana haram deh. Atau ente enggak bisa memastikan ini halal atau haram. Itu syubhat. Perkara yang halal silahkan. Perkara yang haram tinggalkan. Perkara yang syubhat bagaimana? Nabi SAW bilang, orang yang meninggalkan syubhat, orang yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Adapun orang yang enggak peduli dengan perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjerumuskan dirinya di dalam perkara yang haram. Kenapa? Bagaikan kata Rasulullah SAW, penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitar tanah terlarang. Ini ada tanah terlarang di sini, nggak boleh dimasukin. Ente masuk, kambingnya ente mati. Banyak ranjaunya di situ. Banyak ranjau di tanah terlarang. Terus ente tahu tuh tanah terlarang, kambing ente gembalakan di sekitar situ, nyari penyakit namanya. Cepat atau lambat tuh kambing bakal masuk ke dalam tanah terlarang. Itu perkara syubhat macam begitu. Semacam itu kata Nabi Muhammad SAW. Lebih baik menjauh sejauh-jauhnya dari perkara syubhat. Nah, kemudian di sini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, ketahuilah, insyaallah dalam pertemuan kita akan kita bahas lebih jelas lagi tentang perkara yang syubhat ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara yang haram dan dari perkara yang syubhat. Jaga diri kita minimal, ya, minimal setiap makanan yang kita makan tuh, ya, kita pastikan ini milik saya atau halal untuk saya makan. Ya, tahu sumbernya dari mana,
oh ini dari suami saya, oh ini dari istri saya, dari ibu saya, dari orang tua saya yang ngasih nafkah saya, oh ini memang udah diberikan kepada saya. Makanan yang kagak jelas hak miliknya jangan ente makan. Minimal kita tahu apa yang masuk ke dalam perut kita itu apa. Nah, minimal kita tahu apa yang masuk ke dalam perut kita. Jangan apa yang enak makan aja udah halal. Selama dia enak halal. Jangan. Terus tanya, tiap makanan tuh ente makan tanya, ya. Terus diantara hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa makanan-makanan yang enggak dihalalkan. Ya, di antaranya kodok halal apa haram tuh, Ustaz? Hah? Kodok halal apa haram? Karena enggak tahu nih. Halal apa haram, Ustaz? Haram. Kenapa? Di dua alam ya. Di dua alam. Baik. Orang Purwodadi mana di sini? Hah? Daerah Purwodadi banyak tuh, enak banget katanya, suike apa namanya ya? Hah? Yang namanya kodok kagak boleh. Tahu kenapa? Hidup di dua alam. Ya, hidup di dua alam. Taib. Saya mau tanya, kodok nggak boleh karena dia hidup di dua alam. Apa bahasanya tuh? Bekicot. Iya. Bekicot itu boleh apa kagak ya? Boleh. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa? Pertama mustaqdar, kedua lagi dia juga ada racunnya, kedua, ketiga emang hidup di dua alam kalau nggak salah bekicot ya. Hah? Taib. Jadi ini cuman ada, ini aneh ngomong begini sebab ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita mau bicara tentang makanan halal haram tuh panjang. Ini Ustaz Ruhudin belajar tentang halal haram di Hadramut 10 tahun. Iya, kita ngaji di sini cuma dari jam 9 atau setengah 9 sampai jam setengah 10. Ya. Ustaz Khadir berapa tahun? 3 tahun belajar halal haram, sampai sekarang belum selesai juga. Cuman ini ada hal yang penting saya pengen sampaikan. Kembali lagi ke masalah kita orang Purwodadi, apa namanya? Suike. Saya bilang Purwodadi sebab kayaknya emang makanan khasnya orang Purwodadi itu. Iya, di sini anak santri banyak dari Purwodadi. Yang namanya kodok nggak boleh dimakan. Kenapa? Sebab dia hidup di dua alam. Setiap binatang yang hidup di dua alam maka nggak boleh dimakan. Saya mau tanya, kepiting. Kepiting itu hidupnya di satu alam apa dua alam ya? Ustaz? Anda nggak tanya rajungan. Anda tanya kepiting. Ada. Kita bicara, aneh nanya kepiting. Kepiting itu hidup di satu alam apa dua alam dia? Perasaan kalau pergi ke tukang seafood, itu kepitingnya masih hidup. Dan dia kayaknya udah berhari-hari itu ya. Masih hidup, makanya diikat. Kalau enggak dicapit tangannya tuh penjual. Kenapa? Sebab di darat dia tuh nggak kena air. Artinya apa? Wallahu a'lam, ana sih nggak tahu. Cuman sekilas yang kelihatan di mata, ya, dia hidup di dua alam. Jadinya hukumnya gimana tuh makan kepiting?
Hah? Enak. Lah, hukumnya dilarang, kagak boleh. Ya, hatta adunnu mansus masalah, ya. Syaratan bahri namanya, ya. Ya. Hatta mansus masalah di dalam kitab fikih enggak boleh dimakan. Naam. Jadi itu perlu diperhatikan dan disampaikan kepada teman-teman. Yang namanya kepiting kagak boleh dimakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi rajungan bagaimana? Anda kagak tahu rajungan itu hidup di satu alam apa dua alam? Hah? Ini Anda tanya nih, bukan mancing kayak tadi. Bukan pertanyaan pancingan. Ini kalau yang rajungan Anda tanya beneran nih. Satu alam dua alam tuh kalau rajungan. Kayaknya dia kalau keluar dari darat mati kayaknya ya. Nah, Anda kira yang kayak begitu dia hidup di satu alam. Nggak ada masalah. Nah, tapi yang dua alam kagak boleh ente makan. Anda kira jelas? Wallahu a'lam bishawab. Dulu ada orang yang saya kenal, orang baik sih, cuman habis gitu dia belajar ngaji. Dia bilang sama saya, orang Purwodadi, zaman dulu sebelum ngaji, dia bilang, saya Bib, saya lagi bercanda, nanya enak mana ayam apa suike? Dia bilang, saya Bib belum pernah ngerasain daging yang lebih enak dari suike. Coba itu zaman dulu. Itu orang Purwodadi pada ketawa semuanya. Zaman dulu habis gitu dia udah tinggalin gituan semua, kagak enak, nggak sehat. Terus juga ada yang penyakit. La ilaha illallah. Allah kadang tuh melarang kita sesuatu, ada hikmahnya di balik itu. Ada hikmahnya. Ngelarang kita makan babi, memang penyakit. Di antaranya cacing pita, ini itu, dan belakangan apa namanya tuh? Penyakit apa? Flu babi apa namanya itu ya? La ilaha illallah. Sadaq Rabbul Alamin. Kalau dari awal ditinggalin nggak bakal datang penyakit-penyakit beginian. Cuman karena dari awal udah dilanggar. Wah, udah dari kita bersihin udah Beb. Ya udah deh, nikmatin tuh penyakit. Terus nggak cuman masalah penyakit aja. Tabiat seseorang itu terbangun atas dasar makanan yang dia makan juga. Di antara sifatnya babi beda dengan binatang-binatang lain ya. Ente lihat ayam nggak rela, ayam jantan nggak rela kalau pasangannya yang betina ya dideketin sama jantan yang lain. Demikian pula halnya binatang-binatang lain semacam itu. Kecuali babi. Dia punya sifat semacam itu, artinya kecemburuan nggak ada. Singa nggak rela betinanya diambil sama jantan yang lain, dideketin sama jantan yang lain, ada kecemburuan.
Ayam ada kecemburuan, dan seterusnya dan seterusnya. Namun babi punya keistimewaan ini. Keistimewaannya apa? Nggak ada kecemburuan. Betinanya dideketin sama siapapun, dipakai sama siapapun, nggak ada masalah bakal dia. Dan ente dapetin orang-orang yang konsumsi babi punya tabiat yang sama dia, punya keistimewaan yang sama. Lihat orang-orang sana di barat yang pada demen makan babi. Ini huwa tabiatnya yang sah. Sebab tabiat seseorang salah satunya terbangun dari makanan yang dia makan. Mudah-mudahan Allah bagusin tabiatnya kita, Allah jaga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah acara maulid kita undang antum sekalian. Sebenarnya ana enggak ngundang antum sekalian, antum sahibul bait yang pada ngundang orang. Ya cuman sampein ke teman-teman. Ya, ini kalau mau undangan juga mau bagi-bagi undangan, bagi-bagi undangan. Ntar sekalian pulang bawa undangan mau dibagi kemana aja bagi. Ya, acara maulid kita di sini tanggal 8 khusus untuk perempuan, bukan bakal antum, bakal perempuan. Ya, tanggal 8 Februari hari Sabtu besok. Kemudian tanggal 9 yaitu hari Ahad khusus bakal laki-laki. Yang punya kesempatan untuk datang jam 9 pagi kita. Yang punya kesempatan untuk datang ahlan wa sahlan wa marhaba. Itu yang kita harapkan. Wah, kemudian khusus bakal antum, teman-teman yang pada hadir di sini. Antum di sini bukan tamu sahibul bait. Ya, antum yang punya tempat, jamu tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dapat jamuan yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi